Bayangkan, sebuah kerajaan yang wilayahnya membentang dari Sumatera hingga Papua, dari Semenanjung Malaya hingga pulau-pulau di timur Nusantara. Kerajaan itu bukan mitos, bukan dongeng. Kerajaan itu bernama Majapahit. Inilah kisah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan yang pernah membuat Nusantara bersatu jauh sebelum Indonesia lahir. Kisah Majapahit dimulai pada akhir abad ke-13, saat kerajaan Singhasari runtuh. Tahun 1292, Raja Singhasari Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Namun, menantu Kertanegara, Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya pura-pura menyerah pada Jayakatwang dan diberi izin membuka hutan di daerah Tarik. Hutan itu kelak menjadi cikal bakal sebuah kerajaan besar. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Mongol utusan Kubilai Khan yang berniat menghukum Kertanegara karena menolak tunduk pada Kekaisaran Yuan. Raden Wijaya memanfaatkan situasi ini. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang tumbang, Raden Wijaya berbalik menyerang Mongol hingga mereka terpaksa mundur dari Jawa. Pada 10 November tahun 1293, Raden Wijaya resmi mendirikan kerajaan Majapahit dan naik tahta dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Meskipun telah berdiri, Majapahit belum langsung menjadi kerajaan besar. Masa awal dipenuhi konflik internal. Pemberontakan muncul dari para pejabat sendiri, seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Namun satu persatu, pemberontakan berhasil dipadamkan. Sepeninggal Raden Wijaya, tahta diteruskan oleh putranya Jayanegara. Sayangnya, pemerintahan Jayanegara dikenal lemah dan penuh intrik. Ia akhirnya dibunuh oleh tabib istana sendiri pada tahun ke-1328. Kematian Jayanegara menjadi titik balik penting dalam sejarah Majapahit. Setelah Jayanegara wafat, tahta dipegang oleh Tribuana Tunggadewi. Di masa inilah muncul sosok legendaris yang kelak mengubah wajah Nusantara, namanya Gajah Mada. Awalnya, Gajah Mada hanyalah seorang prajurit Bayangkara, pasukan elit pengawal raja. Namun berkat keberanian dan kecerdasannya, ia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi pada tahun ke-1336. Dalam upacara pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan hidup sebelum seluruh Nusantara berhasil dipersatukan di bawah Majapahit. Saat itu, sumpah ini dianggap mustahil. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Tahun 1350, tahta Majapahit dipegang oleh Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan strategi Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga sebagian Semenanjung Malaya dan Papua. Majapahit tidak selalu menaklukkan dengan perang. Banyak wilayah bergabung melalui diplomasi, pernikahan politik, perjanjian dagang. Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca menjadi bukti kejayaan Majapahit. Kitab ini mencatat wilayah kekuasaan, sistem pemerintahan, upacara kerajaan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, Arab. Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang toleran dan maju secara budaya. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir pada masa ini dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Seni arsitektur berkembang pesat, terlihat dari peninggalan seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Gapura Wuringin Lawang. Sastra dan hukum juga berkembang, menjadikan Majapahit kerajaan dengan sistem pemerintahan yang tertata. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai melemah. Penyebab runtuhnya antara lain perebutan kekuasaan internal, melemahnya kontrol wilayah, bangkitnya kerajaan Islam di pesisir, perubahan jalur perdagangan, perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregrek menjadi pukulan besar bagi Majapahit. Pada akhir abad ke-15, Majapahit perlahan kehilangan pengaruhnya hingga akhirnya runtuh sekitar tahun ke-1527. Meski telah runtuh, warisan Majapahit tetap hidup. Konsep persatuan Nusantara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sistem pemerintahan, budaya, dan toleransi menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia. Majapahit bukan sekadar kerajaan,
Ia adalah cikal bakal identitas Indonesia, dan hingga hari ini, nama Majapahit masih dikenang sebagai kerajaan terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara.